pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, senang sekali kembali saya Luz Clarita Deborah Sidaling dapat menyapa Anda semua tentunya dalam program Solusi Menuju Sehat, di mana program ini kita akan membahas mengenai dunia kesehatan. Dan pemirsa, kami informasikan bahwa sebentar di tengah-tengah perbincangan kami bersama dengan narasumber, Anda semua di rumah boleh menyiapkan pertanyaannya dan akan langsung terhubung bersama kami di line interaktif kami di nomor yang nanti akan tertera di layar kaca Anda, tentunya sesuai dengan tema kita hari ini. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu kesehatan mulut. Yang lebih spesifik kita akan bahas mengenai pencegahan dan penanganan pada gigi berlubang. Tentunya bagaimana kita mau mencegah dan mau menangani gigi berlubang ini, telah hadir bersama-sama dengan kami di sini Dr. Gigi Lutfia Sahabudin MKM, yang tentunya ahli dalam bidang ini ya. Beliau merupakan seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Kamonji yang sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Al-Khairat. Dan langsung saja kita sapa, apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali ya Ibu Dokter, kita bisa bertemu ya dalam program ini. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan dan penanganan pada gigi berlubang ya. Dan Ibu Dokter, kemarin Ibu Dokter juga, kalau kita mau ulas-ulas, Ibu Dokter juga pernah menjabat sebagai Ketua PDGI Cabang Palu ya. Iya, alhamdulillah. 2022 sampai 2025 berarti masih baru ya Ibu ya? Baru aja sekitar hari Minggu kemarin pergantian estafet. Oh iya, jadi sekarang masih tetap menjadi anggota PDGI Cabang Palu. Cabang Palu ya, PDGI itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Palu. Dan langsung saja nih, Ibu Dokter, ini kan kasus gigi berlubang ini yang kita ketahui itu bukan cuma terjadi pada orang dewasa, tapi dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, bahkan ini sudah merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum ada di dunia ya Dokter ya. Dan gigi berlubang itu sendiri, bisa nih apa sebenarnya yang dimaksud gigi berlubang itu? Oke, ya terima kasih Kak ya. Memang kasus gigi berlubang secara nasional dan juga di Sulawesi Tengah dan Kota Palu itu cukup tinggi ya. Kalau di bidang kedokteran gigi ada istilahnya DMFT, decay, missing, filling. Decay itu adalah rusak, missing itu adalah hilang ya. Decay, missing, filling itu adalah ditambal. Jadi memang 3 dari 5 orang di Indonesia itu rata-rata giginya berlubang seperti itu. Ya, kalau dibilang apa yang dimaksud dengan gigi berlubang, ya apakah saya bisa menyampaikan seperti ini? Silakan, ya, oke. Dan langsung saja dengan mengapa sih gigi berlubang itu bisa terjadi? Mungkin langsung satu kali dijelaskan. Jadi yang dimaksud dengan gigi berlubang itu sebelumnya kita harus mengetahui anatomi dari gigi ya. Anatomi gigi itu lapisan pertama adalah lapisan email, yang kedua adalah lapisan dentin, yang ketiga adalah lapisan pulpa. Yang dimaksud gigi berlubang yaitu ketika sudah ada gejala-gejala pada lapisan gigi yang pertama yaitu email. Nah, ini ditandai adanya namanya white spot atau black spot. Nah, itu sebenarnya sudah mulai gejala gigi berlubang. Tapi kalau masih seperti itu atau masih lapisan pertama, biasanya pasien itu tidak mengeluh dan tidak datang ke dokter gigi. Dan apabila lapisan pertama ini dibiarkan terus-menerus sampai dapat menyebabkan kerusakan lapisan kedua. Lapisan kedua ini pun biasanya itu pasien atau masyarakat belum lagi datang ke dokter gigi karena belum ada keluhan. Padahal sebenarnya kalau ketika ada gejala lapisan pertama, di gejala berlubang lapisan kedua, datang ke dokter gigi itu sangat baik untuk ditambal. Dan selanjutnya apabila lagi tidak ditambal sampai ke lapisan ketiga yaitu pulpa. Di lapisan ketiga inilah terdapat pembuluh darah, terdapat jaringan saraf, dan akhirnya biasanya ketika sampai ke situ mulai ada terasa ngilu, mulai terasa sakit seperti itu. Ya. Oh, jadi seperti itu. Jadi
diawali tentunya dengan gejala-gejala yang pada awalnya itu Ya. belum terasa. Belum terasa, biasanya seperti itu. Jadi gejala awal nih yang tadi Ya. belum terasa, hingga akhirnya sampai terasa itu gejala yang seperti apa itu? Ya, ya kan ada salah satu penyanyi dangdut, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. ya. Jadi bagaimana rasanya itu kalau orang itu sakit gigi, yang ngomong aja biasanya nggak mau, jangan ngomong gigiku sakit gitu. Kenapa sakit gigi itu terasa sangat sakit? Karena akar ini bersifat kaku, ketika proses infeksi pada gigi sampai ke saluran akar, di situ terjadi pelebaran pembuluh darah, yang atau kalau dikenal di kedokteran itu pembuluh darahnya dilatasi atau membesar. Secara logika, misalkan contoh kita berada di lift misalkan ya, ketika pembuluh darah itu membesar, itu akan menekan dinding dari akar tersebut, sedangkan akarnya kaku kan. Jadi dengan pembesaran pembuluh darah tersebut, dia jepitlah si saraf-saraf yang ada di akar ini. Akhirnya jadi terasa sangat sakit gitu. Karena kalau infeksi pada kulit, bisul itu mungkin tidak sakit seperti gigi. Tapi kalau gigi ini karena akarnya kaku, itu malah pasiennya akan terasa sangat sakit gitu, seperti itu. Nah, jadi memang biasanya nih masyarakat itu masih sering mengabaikan dengan gejala-gejala tersebut ya. Tadi ada black spot, dark spot itu sudah mulai ya menjadi gejala awal atau tanda-tanda awalnya. Dan bagaimana dengan dari kondisi yang dialami dengan anak-anak atau masa remaja gitu, itu apakah sudah rentan atau sudah bisa terkena atau bagaimana dokter? Atau nanti sudah dewasa baru bisa terkena sakit gigi atau gigi berlubang? Oke. Ya, sebelumnya saya menyampaikan dulu, kan kadang pasien menyampaikan, dok, kok gigi saya bisa berlubang, padahal saya sudah rajin menyikat gigi. Ya, sebenarnya prinsip kita melihat dulu bagaimana bisa terjadi gigi berlubang. Itu sebenarnya ada 4 faktor. Kenapa terjadi gigi berlubang? Pertama, faktor keadaan giginya. Keadaan giginya itu apakah proses pertumbuhan giginya itu baik apa tidak? Apakah kurang fluorosis atau kurang fluor atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua itu adanya host itu yaitu misalkan lingkungan mulutnya, apakah mulutnya asam atau tidak. Itu makanya yang ketiga lagi itu adanya waktu, terus adanya mikroba. Sebenarnya 4 faktor ini seharusnya kita putuskan. Kita putuskan bagaimana cara memutuskannya. Ini saya langsung sambung aja ya. Bagaimana cara kita memutuskannya 4 faktor ini, yaitu contohnya, yaitu pertama dengan cara menyikat gigi dengan baik dan benar, dan waktu menyikat gigi. Kenapa saya bilang waktu menyikat gigi? Selalu kami tekankan itu menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Nah, 2 kali seharinya kapan? Yang paling penting biasanya kan kita pada saat mandi pasti kita menyikat gigi dong kalau pagi ya. Padahal seharusnya selain itu sesudah sarapan harus menyikat gigi. Kenapa sesudah sarapan? Itu pun harus ada jeda sekitar 30 menit. Karena pada saat setelah makan itulah proses pembentukan plak. Plak inilah yang lama-kelamaan akan ada terjadi proses asam, dapat merusak gigi. Makanya setelah 30 menit sarapan kita menyikat gigi seharusnya. Makanya waktu saya SD, seingat saya, ketika masuk kelas itu kita berbaris masuk kelas, sebelum itu kita sikat gigi dulu. Ya mohon maaf, program itu sekarang udah kurang dibanding waktu saya masih kecil. Seperti itu. Dan yang paling penting lagi menyikat gigi malam sebelum tidur. Kenapa malam sebelum tidur? Karena kita akan ketemu lagi besok paginya gitu. Jadi sebenarnya jeda waktu itu makanan menempel di permukaan gigi itu tidak lebih lewat dari 4 jam. Ketika lebih dari 4 jam, disitulah terjadi proses remineralisasi, merusak mulai pertamanya email itu yang bisa menyebabkan white spot atau black spot, seperti itu. Semoga ini bisa diterima oleh para pemirsa ya.
Ya, itu tadi sudah dijelaskan Ibu Dokter bahwa ada 4 faktor ya. Ya. Dan tadi juga Ibu Dokter bilang dengan menyikat gigi Ya. yang baik dan benar itu seperti apa nih? Boleh dikasih tahu ini cara-cara menyikat gigi yang baik dan benar itu? Ya, sebelumnya juga saya menyampaikan mengurangi bukan berarti tidak boleh makan ya, mengurangi makanan yang manis, mengurangi makanan yang lengket, tapi bukan berarti tidak boleh. Ya. Bisa saja, tapi kembali lagi biasa anak-anak boleh makan permen boleh tapi tidak berlebihan. Boleh minum es krim tapi tidak berlebihan. Dan yang paling penting rajin menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan adapun cara menyikat gigi ya, mohon izin tadi juga kakak menyampaikan apakah anak-anak atau nanti dewasa baru sakit gigi. Anak-anak pun sudah bisa terjadi kerusakan gigi ya. Dan yang paling sering itu pada anak-anak itu adalah karies botol. Iya. Karies susu botol. Itu yang sering sekali terjadi dan biasanya orang tua datang ke praktek saya, orang tua datang ke puskesmas ya, itu karies botol. Iya. Kenapa karies botol? Yaitu misalkan anak-anak sudah mulai umur 1-2 tahun minum susu pada saat tidur. Iya. Pada saat tidur minum susu, sisa susunya tergenang pada saat anak tidur sampai pagi. Padahal itu tidak dianjurkan. Seharusnya setelah minum susu anak tersebut minum air putih atau dibersihkan dengan kapas basah, baru anak itu tertidur. Jadi saya pernah sharing dengan dokter gigi anak ketika umur anak 2 tahun itu sebenarnya kalau jam 9 malam minum susu, terus habis itu minum air putih, seharusnya sampai subuh pun aman dia, anak itu tidak lapar, tapi karena kebiasaan, jadi anak itu hanya minta susu dan itu bisa menyebabkan karies botol. Iya. Jadi gigi berlubang pun bisa terjadi pada anak, bisa juga terjadi orang dewasa. Iya. Tapi untuk kalau cara menyikat gigi, saya perlu boleh, ini silakan. peragakan ya. Jadi sebenarnya cara menyikat gigi itu bisa aja, bisa secara vertikal, bisa secara horizontal ya. Bisa misalkan secara horizontal seperti ini ya. Ke bawah juga, bisa juga vertikal, bisa secara ini. Tapi yang paling prinsip semua permukaan giginya disikat. Jadi jangan akan yang orang lihat cuman gigi depan aja, udah itu aja depan. Iya. Padahal yang paling penting itu di permukaan gigi, terutama gigi belakang. Karena gigi belakang ini banyak sekali lengkungan-lengkungan ya, lengkungan-lengkungan, dan disinilah yang banyak menempel makanan. Iya. Kalau makanan tersebut tidak dibersihkan, disitulah muncul mulai gejala gigi berlubang. Jadi kenapa gigi berlubang itu banyak terjadi pada gigi belakang, terutama gigi geraham pertama. Iya. Dan yang paling diingat untuk Bapak Ibu, ketika anak tersebut berusia 6 tahun, gigi geraham pertamanya yang tetap itu sudah mulai tumbuh. Iya. Kadang orang tua berpikir gigi geraham yang pertama itu yang tumbuh pertama paling belakang itu adalah gigi susu, padahal itu bukan. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, usia 6 tahun sudah harus diperhatikan gigi geraham pertamanya jangan sampai rusak. Makanya saya bilang nanti kalau mau jadi polisi, mau jadi tentara atau apapun yang salah satu persyaratannya giginya harus bagus, itu nanti berkurang nilainya seperti itu. Iya. Jadi prinsipnya semua permukaan gigi harus disikat dan bulu sikat giginya juga harus lembut. Dan saran saya setiap 3 bulan sikat gigi diganti. Jadi jangan, mohon maaf, sikat gigi keras gini sampai sampai orang di luar kamar mandi pun mendengar cara nyikat gigi, itu salah juga. Kalau menyikat gigi seperti itu nanti malah gusinya yang atas terangkat ke atas, yang bawah terangkat ke bawah, dan itu juga nanti menyebabkan gigi ngilu. Seperti itu Kak. Oh, seperti itu ya, Ibu Dokter. Menarik Semoga sekali ya. bisa dimengerti ya. Iya. Dan mohon izin kalau saya bicara agak cepat. Iya, Ibu Dokter, menarik sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda sebentar dan pemirsa jangan kemana-mana, Solusi Menuju Sehat akan segera kembali.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Tentunya kami masih membahas mengenai pencegahan dan penanganan pada gigi berlubang. Masih bersama narasumber kita, Dr. Gigi Lutfia Sahabudin MKM. Ya. Tadi Ibu Dokter sudah menjelaskan dan sudah memperlihatkan juga bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar, ya. Dan selain itu nih Bu Dokter, selain menyikat gigi yang baik dan benar, apakah ada kebiasaan lain juga yang tentunya masih bisa mencegah gigi berlubang? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara terjadi gigi berlubang. Yaitu ada 4 faktor. Faktor itu harus diputuskan ya. Dan salah satu mencegah bagaimana juga terjadinya gigi berlubang yaitu memang adalah makanan. Makanan itu untuk mengurangi makan makanan yang manis dan makanan yang lengket. Kenapa? Karena makanan manis dan lengket itu memang agak sulit dibersihkan ya. Dan tentunya kembali lagi ketika kita makan manis dan lengket, jeda waktunya itu jangan sampai lebih dari 4 jam menempel di permukaan gigi. Kalau lebih dari 4 jam makanan manis yang itu lengket di permukaan gigi itu akan terjadi proses remineralisasi. Jadi di dalam mulut kita ini kan sebenarnya ada kuman flora normal. Jadi di dalam mulut ini sebenarnya ada kuman yang normal, tapi ketika kuman tersebut ada makanan-makanan yang dibiarkan lebih dari 4 jam, terjadilah proses remineralisasi dari kuman tersebut dan mengeluarkan asam. Asam inilah yang akan melunakkan email tersebut, melunakkan email yang gejalanya itu yang tadi saya sampaikan black spot itu. Yang pertama, yang kedua ya tentunya sekarang ini di Kementerian Kesehatan ada dulu kita kenal namanya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang adalah isi piringku. Jadi isi piringku itu yaitu seimbang antara karbohidrat, antara sayur mayur, antara protein ya. Dan dianjurkan juga ya kalau anak-anak tentu sesuai dengan jumlahnya. Kalau kita sudah menjelang remaja, ya memang dianjurkan juga untuk makan makanan yang berserat, sayur-sayuran, buah-buahan. Kenapa? Jadi mohon izin, kadang anak yang seharusnya sudah makan makanan yang keras, kadang sama orang tuanya karena apa pikirnya disayang, nggak usah, jangan makan yang lunak aja, padahal nggak. Seharusnya kalau sudah waktunya makan makanan keras, anak itu harus makan seperti itu karena dengan mengunyah itu membantu pertumbuhan rahang. Jadi ketika kita makannya, apalagi anak yang makannya cuma dilumat-lumat, itu akan menghambat pertumbuhan rahangnya. Nah, termasuk juga kalau kita makan makanan sayuran, makanan buah-buahan itu bersifat self cleansing. Self cleansing itu adalah membersihkan sendiri. Seperti contoh makan apel, makan buah-buahan apapun, tapi nggak mesti apel ya. Apapun ketika makanan tersebut berserat itu bersifat self cleansing, membersihkan gigi kita dari kanan dan kiri. Jadi dengan mengunyah itu mengeluarkan air ludah itu sebenarnya bersifat self cleansing. Nah, jadi mohon izin ketika kalau pasien atau masyarakat kadang kami bisa lihat bahwa oh ternyata Bapak Ibu tidak pernah menggunakan giginya di salah satu sisi ya. Cuma salah satu sisi aja, yang kanan enggak atau kiri enggak. Karena di situ akan terbentuk banyak karang gigi. Nah, jadi seharusnya kita mengunyah di kedua sisi seperti itu. Jadi dianjurkan untuk mengunyah makanan itu di kedua sisi. Ya, sehingga tidak menumpuk ya karang giginya. Cuma biasanya pasien atau masyarakat dia tidak mengunyah di salah satu sisi karena gigi yang satu sisinya itu biasanya ada keluhan gitu. Jadi seharusnya kembali lagi saya sarankan minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Nah, jadi tadi sudah Ibu Dokter jelaskan menyikat gigi yang benar, terus menjaga pola makan juga, dan jangan sampai lewat 4 jam ya makanan tersebut, sisa makanan menempel di permukaan gigi. Jangan lewat seperti itu, dan tentunya mengatur pola makan juga bisa jadi kita mencegah gigi kita berlubang. Selain gigi kita mencegah gigi berlubang, insya Allah tubuh kita juga sehat. Dan
setiap 6 bulan, minimal setiap 6 bulan. Datanglah ke dokter gigi Anda, apakah di puskesmas atau di praktek. Iya, oke. Nah, kalau tadi ini kita sudah berbicara tentang pencegahannya. Nah, sekarang kita ke penanganan nih gigi berlubang. Nah, kalau penanganan gigi berlubang, jika gigi ya sudah mulai ada tadi dokter sempat bilang black spot. Itu apa langkah pertama yang harus kita lakukan gitu? Kalau sudah gigi kita sudah mulai black spot nih, atau sudah mulai ngilu-ngilu gitu, itu apa yang seharusnya? Jadi masyarakat atau pasien biasa datang ke dokter gigi ketika sudah mulai ada gejala berlubang. Jadi ada upaya preventif pencegahan ya. Ada upaya preventif pencegahan yang dikenal dengan pit fissure sealant. Jadi kalau pit fissure itu jadi ini ya. Jadi gigi-gigi belakang ini kan banyak lekungan, cekungan-cekungan. Ketika cekungannya sudah mulai ada black spot, biasanya kita anjurkan dilakukan pit fissure sealant. Ada juga biasanya pemeriksaan sonde, kita sondase, di sonde ya. Jadi ketika sondenya itu nyangkut, berarti tandanya gigi tersebut sudah berlubang. Jadi biasanya karena biasanya kalau lubang ke situ pasien tidak mengeluh tuh. Tapi kita yang menganjurkan Bapak, Ibu, giginya ini di tes sonde itu sudah nyangkut gitu. Ya sebaiknya ditambal karena kalau dibiarkan semakin lama semakin membesar. Karena bentuk gigi berlubang itu seperti ini, Kak. Dia bentuknya segi, maaf ya. Ini minta maaf, ini terbalik nih. Seharusnya dia terbalik, jadi kalau di atas kelihatan kecil, justru nanti di bawah dia semakin besar. Biasanya kesannya di emalnya masih kecil. Ketika kita bersihkan, kita bur, ternyata udah masuk ke dentin atau ke pulpa. Karena konsistensi emal itu lebih keras dibanding konsistensi dentin. Ketika udah masuk ke lapisan dentin, dia akan semakin cepat lubangnya besar. Seperti itu. Berarti memang gigi berlubang ini tidak akan sembuh kalau tidak ditambal, atau harus ada penanganan tindakan dari dokter. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak benar-benar kayak saya sudah rajin sikat gigi, tidak akan jadi nih sakit giginya. Berarti harus ada penanganan. Harus ada penanganan, apalagi sudah mulai dengan giginya sudah mulai berlubang. Nah, bagaimana dengan bedanya penambalan gigi dengan perawatan saluran akar dalam menangani gigi berlubang? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau gigi berlubang itu masih lapisan email dan lapisan dentin, itu sudah bisa langsung dilakukan penambalan. Ada tahapan-tahapan, ada aplikasi, misalkan kalsium hidroksida yang kita letakkan. Tapi kalau lubangnya sudah lebih ke dalam lagi, di atap pulpa, misalkan itu di atap pulpa, itu biasanya ada perawatan pulp capping. Jadi kalau lapisan email, lapisan dentin cukup ditambal. Ada beberapa bahan tambal, ada glasionomer semen, ada tambalan pakai sinar resin komposit ya. Tapi ketika sudah sampai di akar, itu biasanya kita lakukan perawatan saluran akar. Jadi memang prinsip di kedokteran gigi itu mempertahankan gigi yang selama mungkin yang bisa dipertahankan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan dan akhirnya jalan keluarnya adalah pencabutan, saran kami kalau masih gigi geraham pertama, gigi geraham kedua itu saran kami untuk dilakukan pembuatan gigi tiruan. Karena kenapa? Ketika gigi tersebut ada yang hilang satu ya, misalkan giginya dicabut yang bawah, misalkan geraham bawah dicabut, itu lama-lama gravitasi nanti gigi yang atas bisa turun. Atau kalau gigi yang atas dicabut, nanti gigi yang sebelahnya bisa bergeser ke gigi yang kosong. Ketika ada pergerakan antara gigi tersebut dengan gigi sebelah, itu biasanya lama-kelamaan akan makanan masuk, nyangkut, namanya food impaksi. Kadang biasanya pasien nggak nyaman. Jadi misalkan kalau harus dicabut dan tidak bisa dipertahankan, saran kami dibuatkan gigi tiruan. Itu kalau untuk gigi yang harus dicabut, itu sudah masalah yang seperti apa giginya itu? Biasanya ada istilahnya nekrotik pulpa atau gangren pulpa sudah menyebabkan abses. Tapi sebenarnya abses pun masih bisa dilakukan perawatan saluran akar.
Tapi mahkotanya yang sudah tidak bisa dibuatkan jaket crown Iya. atau sisa akar gigi, Iya. itu sudah tidak bisa kita lakukan penambalan seperti itu. Jadi kalau seandainya ada pemirsa di rumah yang memiliki sisa akar gigi Iya. yang biasanya kan sudah terpotong gitu, masih ada sisanya, itu lama untuk dia ke dokter gigi, itu apa yang terjadi tuh? Apakah dia akan menjalar Oke. gigi di samping kiri kanannya atau bagaimana itu? Ya, jadi apa ya? Ada namanya vokal infeksi. Jadi vokal infeksi itu adalah infeksi terjadi pada gigi dan bisa menyebabkan infeksi pada organ-organ lainnya, pada organ jantung, pada organ ginjal. Ya mohon maaf, bukan menakut-nakuti ya, itu banyak terjadi. Contoh misalkan infeksi gigi dapat menyebabkan sampai infeksi paraparingeal, yaitu sampai ke dadanya. Iya. Nah, itu berbahaya walaupun itu kasusnya tidak banyak, tapi ada. Nah, jadi biasanya saya waktu mahasiswa itu, kemudian saya waktu itu kuliahnya di UI, Iya. itu ketika kami koas di RSCM itu banyak sekali rujukan-rujukan dari klinik-klinik, misalkan klinik kulit, gatal-gatal, ini kenapa ya udah diobati kok masih gatal-gatal, ternyata giginya ada gangren, ada sisa akar. Begitu juga kalau pasien-pasien yang mau operasi jantung, apa itu seharusnya dia nggak boleh lagi ada karang giginya, tidak boleh ada lagi giginya yang sisa akar, tidak boleh lagi ada giginya yang berlubang, itu semua harus betul-betul dirawat atau dicabut yang memang sudah tidak bisa dipertahankan. Jadi vokal infeksi itu adalah infeksi yang disebabkan oleh gigi dapat menyebabkan infeksi pada organ-organ lainnya yang ada dalam tubuh. Seperti itu. Jadi gigi berlubang ini itu berdampak ya pada kesehatan Bisa lain berdampak. juga. Kalau dengan sering sakit gigi ya, kan tadi dokter bilang itu bisa sakit di bagian dada. Ya. Apakah itu bisa sering sakit gigi itu bisa ada pengaruhnya dengan jantung? Ada, bisa. Namanya istilahnya vokal infeksi. Seperti itu. Jadi memang kesehatan gigi ini, gigi berlubang ini tidak memang boleh kita anggap enteng, karena kembali lagi fungsi dari gigi itu fungsi mengunyah, fungsi estetik, dan banyak fungsi-fungsi lainnya. Ya. Oh seperti itu ya. Wah, ini ada informasi baru lagi, pengetahuan baru lagi. Dan bagaimana nih? Nah biasanya nih banyak pemirsa di rumah atau biasanya kerabat kita sendiri ya, kalau sudah sakit gigi itu hanya minum obat pereda nyeri. Itu bagaimana sih dokter? Apakah itu bisa menyembuhkan atau memang itu cuma sesaat? Dan itu apakah aman dijadikan solusi sementara? Ya, jadi memang kalau sakit gigi terus biasanya ya mohon izin minum penghilang sakit atau malah kadang minum antibiotik cuma minumnya sekali 2 kali aja tanpa anjuran dari dokter, itu ya seharusnya tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan sakit gigi, saran kami ya ke dokter gigi, nanti dilihat apakah harus minum obat analgetik penghilang sakit aja atau ditambah dengan antibiotik. Jadi nanti idealnya dokter gigi yang memberikan advice ya, karena kalau perkiraan kita sendiri ya sebenarnya sangat tidak baik juga meminum obat penghilang sakit secara terus-menerus karena dapat merusak, mengiritasi lambung. Begitu juga antibiotik yang tidak diminum sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan resisten. Resisten itu yaitu ketika dia ada sakit lain dengan minum obat antibiotik itu nanti sudah tidak mempan lagi gitu, seperti itu. Jadi memang sebaiknya jika ada gigi berlubang itu bisa langsung ke dokter gigi, apalagi sekarang di puskesmas dan di rumah sakit juga sudah menerima pasien BPJS. Iya, sangat BPJS ya seperti itu bisa. Jadi tidak lagi mempersulit masyarakat. Sehingga bisa lebih lebih melihat, lebih mementingkan kesehatan gigi juga ya. Dan bagaimana nih? Apakah gigi berlubang ini adalah salah satu gen, bisa papahnya atau ayahnya giginya berlubang, terus nanti turunnya ke anaknya? Ya, jadi sebenarnya kalau gigi berlubang itu tidak sampai ke faktor genetik ya. Jadi gigi berlubang itu yang seperti saya sampaikan itu ada 4 faktor penyebabnya tadi. Ada hostnya, ada giginya, ada ejennya, ada kumannya, ada lingkungan ya, ada lingkungannya. Nah, tapi biasanya
kekuatan gigi itu memang tiap orang berbeda. Iya. Jadi contoh gigi yang kekurangan fluor itu biasanya mudah rapuh, atau bahkan kelebihan fluor juga mudah rapuh. Jadi itu. Tapi kalau faktor genetik itu lebih sering ke hubungan susunan gigi yang tidak beraturan. Itu sebenarnya ya. Misalkan susunan gigi yang tidak beraturan, contohnya bapaknya itu rahangnya besar, terus ibunya rahangnya kecil dengan gigi yang kecil-kecil, bisa jadi anaknya rahangnya nanti giginya jarang. Atau sebaliknya, ibunya rahangnya kecil, terus bapaknya giginya besar-besar, terus anaknya juga makannya tidak makanan yang sesuai dengan aturan, yang harusnya sudah makan yang keras tapi tidak makan, nanti pertumbuhan rahangnya tidak sesuai, itu juga nanti giginya akan baku susun itu loh, berjejal istilahnya seperti itu. Itu yang biasanya lebih ke arah faktor genetik. Seperti itu ya. Menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini ya Bu Dokter, namun kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Solusi Menuju Sehat akan segera kembali. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Solusi Menuju Sehat, dan tentunya kami masih membahas mengenai tema pencegahan dan penanganan pada gigi berlubang. Dan kita akan langsung saja melanjutkan bincang-bincang kita. Dan pemirsa, kami juga masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua. Sekiranya ada pertanyaan nih mengenai gigi berlubang, dan nantinya akan langsung dijawab oleh Ibu Dr. Gigi Lutfia Sahabudin MKM di sini. Di line interaktif kami yang nomornya akan tertera di layar kaca Anda. Dan dokter, sambil kita menunggu penelpon nih dari pemirsa di rumah, kita lanjutkan perbincangan kita ya Bu Dokter. Nah, biasanya nih masyarakat kebanyakan itu menganggap bahwa gigi susu pada anak itu tidak perlu dirawat, karena ya mereka berpikir karena nantinya gigi susu ini kan akan terganti oleh gigi permanen. Itu sebenarnya bagaimana Ibu? Ya, jadi sebenarnya gigi susu itu juga mempunyai beberapa fungsi ya. Fungsi pertama ya juga pengunyahan. Fungsi kedua ini juga yang paling penting, yaitu dia sebagai menandai akan tumbuhnya gigi tetap ya. Jadi biasanya kalau gigi susunya sudah goyang, terus sudah ada gigi tetapnya yang akan tumbuh, itu seharusnya secepatnya dicabut. Karena biasanya sudah ada tumbuh gigi susu, taunya tumbuh gigi tetap, taunya gigi susunya belum tumbuh. Nah, itu biasanya nanti menyebabkan giginya bersusun. Juga pada gigi susu, gigi geraham gigi susu, kalau berlubang ya, kalau masih lama penggantinya, misalkan pada usia 5 tahun, gigi geraham belakangnya, gigi susunya udah lubang ya, sebaiknya dirawat Bu Kak ya, dirawat, ditambal, karena gigi tetapnya nanti akan ada penggantinya itu di usia 7 atau 8 tahun. Dan ketika kalau tidak dirawat dan cepat dicabut, nanti guide. Jadi sebenarnya gigi susu itu sebagai guide untuk gigi tetap. Nah, kamu tumbuhnya di sini loh. Tapi ketika gigi susunya terlalu cepat dicabut, nanti gigi tetapnya bingung, saya numbuhnya di mana gitu. Jadi itu sebaiknya jangan gigi susu dicabut belum sesuai waktunya. Dan sebenarnya gigi susu juga itu kalau terlalu cepat juga dicabut, sebenarnya dia juga gigi tersebut membantu pertumbuhan rahang dari anak tersebut. Kalau terlalu cepat dicabut gigi susunya, ya bisa menyebabkan juga pertumbuhan rahangnya tidak baik gitu. Jadi sebenarnya kalau masih bisa dirawat ya kita rawat. Bagaimana dengan ini bukan gigi berlubang, tapi gigi yang tumbuh pada orang dewasa, itu biasanya gigi paling belakang ya. Itu biasanya gigi paling belakang yang mengakibatkan sampai demam. Itu sebagaimana sih? Ya, jadi memang gigi bungsu yang kita kenal gigi bungsu atau gigi molar ketiga, gigi geraham yang ketiga. Itu memang pada orang-orang tertentu tumbuhnya tidak normal, ada juga yang normal. Yaitu kadang bisa menyebabkan peradangan gusi atau yang kita kenal perikoronitis. Kenapa? Karena posisi ini ya, gigi yang paling ujung ya.
karena biasanya paling ujung ini susah dibersihkan. Iya. Susah dibersihkan, giginya miring, jadi makanan suka terselip di sini. Iya. Jadi biasa Bapak Ibu menyikat gigi seluruhnya, ternyata di belakang ini tidak dibersihkan dan akan tersimpan sisa-sisa makanan. Dan itu ketika sisa-sisa makanan tersimpan dan lama-kelamaan bisa menyebabkan infeksi pada gigi tersebut. Begitu juga kalau posisinya miring, dapat juga menyebabkan peradangan pada gusi. Jadi biasanya kadang kalau memang gigi tersebut posisinya masih tumbuhnya sesuai, masih bisa dilakukan penambalan, kita tambal. Tapi kalau miring dan sangat mengganggu, ya sebaiknya kita lakukan pencabutan, ya. Jadi biasanya ada istilahnya odontektomi, pencabutan gigi miring. Dan alhamdulillah sekarang di Kota Palu dan mungkin di kabupaten lain juga sudah ada dokter spesialis bedah mulut, ada dokter periodontologi. Alhamdulillah sekarang di Palu, Sulawesi Tengah sudah banyak dokter-dokter spesialis. Ya biasanya kami kalau untuk pada gigi miring begitu kami rujuk ke dokter spesialis seperti itu untuk pencabutannya. Ya, jadi sudah semakin banyak peluang ya untuk kita menjaga kesehatan gigi kita ya. Dan bagaimana dengan akar gigi tadi ya? Akar gigi yang paling kecil, sudah sisa kecil, dia akan ditutupi oleh gusi. Nah, itu bagaimana penanganannya? Apakah dibelah gusinya atau bagaimana, Dok? Jadi tergantung lagi. Biasanya saya kalau gigi akar terus dia udah masih muncul di permukaan gusi, itu biasanya lebih mudah kita lakukan pencabutan. Tapi kalau tinggal sedikit, biasanya kita anjurkan untuk di ronsen gigi dulu. Di ronsen gigi kalau masih memungkinkan kita cabut dengan alat, misalkan bein, jadi ada tang cabut, ada bein, biasanya kita ungkit dengan bein, biasanya bisa tercabut. Tapi kalau sama sekali tidak terlihat, biasanya kita anjurkan untuk dilakukan ronsen. Dan kalau memang harus di kayak operasi kecil ya, minor surgery, kadang kita rujuk ke dokter spesialis bedah mulut seperti Berarti itu. Kalau untuk kasus yang seperti itu dia tidak di vaskes tingkat 1 ya, berarti dia ada rujukan ya? Kita ke vaskes lanjutan. Iya, jadi bukan hanya di puskesmas ya? Iya, seperti itu. Tapi kalau untuk cek atau mau lihat-lihat gigi selama 6 bulan di puskesmas. Iya. Setelah itu akan dirujuk, kalau ada masalah yang lebih serius akan dirujuk ke dokter spesialis ya. Tentunya di Palu juga sudah banyak ya Ibu dokter, jadi sudah memudahkan kita. Nah, apa saja sih kesalahan umum yang sering masyarakat lakukan dalam menjaga kesehatan mulut mereka tentunya? Ya. Yang pertama tentunya tidak membiarkan gigi berlubang, dibiarkan tidak secepatnya ke dokter gigi. Itu yang pertama. Yang kedua ya mencoba-coba minum obat. Ini kayaknya obatnya ini dan itu dilakukan terus-menerus ya. Sebaiknya lebih baik berkonsultasi dengan dokter gigi yang ada di sekitar Bapak Ibu ya. Yang ketiga lagi menyikat gigi, misalkan saat mandi pagi saja, tapi ketika habis sarapan tidak menyikat gigi. Dan tidak membiasakan menyikat gigi pada anak-anak, dibudayakan. Jadi seharusnya orang tua juga membudayakan kepada anak-anak untuk membiasakan menyikat gigi pada anak tersebut. Nah, bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak itu? Ya, kalau saya biasanya kalau anak tersebut sudah mulai bisa menyikat gigi, tapi mungkin dia nyikat giginya belum terlalu bersih, saya anjurkan kepada orang tua pakai pegang 2 sikat gigi, satu dipegang anaknya supaya dia terbiasa menyikat gigi. Nanti habis itu sama ibunya, nanti ibu bersihkan lagi ya, atau mama bersihkan lagi, karena takutnya dia cuma nempel-nempel aja. Tapi lama kelamaan dengan seiringnya waktu anak tersebut sudah terbiasa dengan budaya menyikat gigi, ya lama kelamaan dia akan bisa menyikat gigi dengan yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi memang penting sekali ya orang tua ini untuk menjaga. Sangat-sangat penting. Saya kadang kalau datang ke puskesmas praktek dengan gigi anak yang giginya udah pada berlubang, saya rasanya sayang, sedih sekali. Bu, kok anaknya nggak dibiasa? Iya, udah dikasih tahu. Kadang mohon maaf, iya dia biasanya sama neneknya manja, nggak dibiasakan gitu. Jadi budaya menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur, itu udah harus dibudayakan sejak kecil. Oh gitu, minimal 2 kali sehari. Kalau seandainya nih biasa ada yang
sehari sampai 3 kali itu boleh enggak? Sebenarnya bisa aja, tapi menyikat giginya jangan terlalu kuat. Karena kalau terlalu kuat, ya seperti yang saya sampaikan tadi, nanti gusi yang atasnya terbuka, gusi yang bawahnya terbuka, nanti justru akar giginya kelihatan. Kalau akar giginya kelihatan itu justru dapat nanti pasiennya mengeluh-ngeluh lagi. Jadi menyikat gigi cukup horizontal boleh, vertikal boleh, tapi perlahan-lahan saja dan semua permukaan gigi disikat. Iya. Oke. Jadi semuanya harus bersih ya? Semuanya harus disikat dan terakhir biasanya lidah juga bisa disikat. Nah, bagaimana dengan gigi sensitif nih Bu Dokter? Apakah gigi sensitif yang biasanya ngilu, apakah itu juga menjadi salah satu tanda gejala bahwa gigi itu akan berlubang? Bagaimana? Biasanya gigi yang sensitif itu yang seperti saya sampaikan tadi, gusinya terbuka, seharusnya gusi itu menutupi sampai akar gigi tapi terbuka jadi sensitif, jadi rasanya ngilu. Atau bisa jadi memang proses pembentukan giginya itu proses pembentukan emailnya itu kekurangan fluor, jadi emailnya itu rapuh, itu juga bisa sensitif. Biasanya kami anjurkan ada produk-produk tertentu pasta gigi untuk bisa digunakan. Tapi mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya, tapi biasanya ada pasta gigi yang untuk gigi yang sensitif. Pasta gigi yang seperti apa nih, yang mengandung apa yang baik untuk gigi kita nih dokter? Jadi sebenarnya pasta gigi yang sudah dijual di pasaran itu rata-rata memang sudah mengandung kandungan-kandungan yang diperlukan oleh gigi. Biasanya kalau tidak sesuai, tentu izin untuk diproduksi itu tidak akan keluar seperti itu. Jadi kadang kalau dok ini gigi pasta gigi yang mana itu. Jadi sebenarnya saya bilang pasta gigi yang penting masih sudah ada izin produksinya, berarti itu insya Allah bagus. Yang paling penting cara menyikat giginya. Cara menyikat giginya dan tentu makanan-makanan yang kita mengurangi makan yang manis dan lengket. Bisa aja sih, masa kita larang makan yang nikmat, enak gitu, tapi kembali lagi minimal menyikat gigi 2 kali sehari. Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke. Nah, ini dokter nih boleh sedikit memberikan pesan utama kepada masyarakat agar tidak menyepelekan gigi berlubang. Silakan dokter. Oh ya, jadi Bapak Ibu minimal setiap 6 bulan sekali periksakan kesehatan gigi dan mulut Bapak Ibu. Yang kedua, dan jangan lupa membiasakan diri untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Dan makanlah makanan isi piringku yang sesuai dengan aturan-aturan kesehatan seperti itu. Iya, kita sudah mendapatkan informasi pengetahuan dari tadi menyikat gigi yang benar, Ibu dokter sudah perlihatkan, terus menjaga pola makan juga, menjaga pola makan dan tentunya konsultasi ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali ya. Dan sekarang banyak sekali jalan untuk kita bisa konsultasi di puskesmas ya, dimanapun itu. Oke, luar biasa ya pemirsa, kita sudah mendengarkan banyak begitu penjelasan dari Ibu Dokter Gigi Lutfia Sahabudin MKM ya. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Semoga bermanfaat. Iya, banyak sekali hal yang Ibu sharingkan, termasuk juga tips-tips ya kepada orang tua juga. Dan semoga dari pembahasan tadi masyarakat, pemirsa, dan kita semua juga semakin sadar bahwa menjaga kesehatan gigi itu sangat penting ya bagi kesehatan tubuh. Sangat penting. Iya, sangat-sangat penting. Jadi memang tidak boleh untuk diabaikan. Dan ya semoga pembahasan tadi juga boleh menambah perspektif baru bagi kita semua pemirsa, sekaligus memotivasi kita untuk tidak menyepelekan kesehatan mulut kita, terutama kesehatan gigi kita. Dan pemirsa, terus saksikan Solusi Menuju Sehat hanya di TVRI Sulawesi Tengah. Akhir kata, saya Luz Clarita Deborah Sidarling, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.